orang yang insya Allah nanti dilembutkan hatinya oleh Allah. Kalau dia jarang nangis, bahkan tidak pernah nangis, maka hatinya akan keras. Semakin tidak bisa menangis, semakin keras, semakin membatu. Alam kubur nanti walaupun kita sudah dikubur sedalam-dalamnya, kemudian kita tidak boleh kepada makhluk emas. Makhluk emas ini punya ini kadang-kadang nggak mengenal sejarah, tahu sejarah cuma baca, tapi tidak paham secara substansi. Jangan pernah ambil ilmu, dengerin kajiannya dari 4 orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat, berikan kepada kita keberkatan, dan berikan kepada kita ya Allah kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, sahibul mahad, atau sahibul hadal makan. Kepada kita semua, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya ingin memulai dengan satu kajian kecil saja dari surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 108-109. Yang punya Quran boleh dibuka Qurannya, yang punya terjemah boleh dibuka terjemahnya, yang tidak ada mushaf buka di HP-nya, mungkin bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula wa yakhiruna li azqani yabkuna wa yajiduhum khushu'a. Sadaqallahul azim. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, subhana maha suci rabbina Tuhan kami, inna sesungguhnya kana adalah wa'du janji rabbina Tuhan kami lamaqulun pasti dilaksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat ini ya sungguh memberikan getaran di dalam hati kita. Al-Qur'an adalah sesuatu yang agung, yang harus diagungkan, yang agung dan harus diagungkan, yang besar yang harus dibesarkan. Allah Subhanahu wa taala berkata, sungguh mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhanmu, Tuhan kami pasti terpenuhi. Maf'ula diartikan dengan kainan awaqi'an, artinya pasti tercapai, pasti terpenuhi, pasti terwujud. Allah katakan kenapa? Janji Allah itu pasti benar. Sebelumnya mereka katakan subhana rabbina, dengan memuji Allah. Subhana, tasbih. Tasbih ini luar biasa bagi kita. Secara aktual tasbih ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Wabil khusus di dalam sholat, tasbih itu luar biasa. Karena nilai yang di luar sholat justru menyaingi ayat Allah dengan mulut kita, dengan pembicaraan kita. Ini berbedanya kita.
Kenapa? Yabkuna wa yajiduhum khusu'a, karena menangis ketika mendengar ayat Quran, menangis ketika membaca ayat Quran itu adalah bagian daripada tanda khusyuk. Jadi unik ini. Jadi kalau khusyuk tandanya di dalam surat Isra ayat 108-109 itu tandanya orang khusyuk itu dengar Quran, baca Quran, nangis. Di kita baca Quran, dengar Quran, nangis dikatakan mewek, dikatakan cengeng. Ini yang jadi Kenapa mereka nangis? Karena mereka begitu menghayati kebesaran Allah, karena mereka merasa kecil, karena ini ayat-ayat Allah, karena ini adalah bagian daripada pimpinan tadi, imaman, karena ini adalah nuron, cahaya. Enggak mungkin kita menyepelekan pemimpin, enggak mungkin kita menyepelekan tuntunan hidup kita, enggak mungkin kita menyepelekan cahaya yang kita bawa ketika kita jalan dalam kegelapan. Al-Quran begitu diagungkan, ayat-ayat Allah begitu diagungkan, mereka yabkun. Bahkan salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Syihri, mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang menemui Rasulullah wa huwa yusalli, ketika dia salat, apa yang dia dengar? Dia mendengar azizun ka azizir mirzal. Di rongganya Rasul, di dadanya Rasul itu, ketika membaca Al-Quran di dalam sholat itu seperti godokan air, seperti air yang sedang dimasak, seperti air yang sedang dididihkan, bergelora. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bergetar dadanya, berdegup kencang, matanya fadat, mengeluarkan air mata. Ini sungguh luar biasa, tandanya kekhusyukannya. Dan ini diikuti para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW, bahkan orang yang terbaik dari generasi sahabat, siapa? Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit keras, ketika Rasulullah SAW tidak lagi bisa mengimami pada saat sakit kerasnya, dia mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, muru ila Abu Bakrin falyusolli bin nas. Hai Aisyah, istriku, tolong datang kepada bapakmu Abu Bakar supaya dia mengimami para sahabat yang lain untuk melakukan sholat. Jadi imam sholat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya bapakku Abu Bakar itu rajulun raqiq, lembut hatinya, mudah tersentuh hatinya. Kalau baca Quran, iza qara'al Quran golabahul buka. Kalau dia baca Quran itu bacaannya dikalahkan dengan tangisnya. Jadi kalau kita mendengar dia jadi imam, kita berada di saf pertama imamnya Abu Bakar, sedang imamnya adalah Abu Bakar, maka kita tidak lagi mendengar Quran itu, yang terdengar hanya suara tangisnya yang luar biasa. Kalau suara Qurannya, bacaan Qurannya kalah dengan suara tangisnya, maka itu kemudian Aisyah mengatakan itu, ya Rasul, jangan bapakku, jangan Abu Bakar, jangan dia yang jadi imam. Kenapa? Karena dia itu lemah lembut, karena itu dia gampang tersentuh sedikit pun dengan ayat Allah, dia tidak bisa kecuali dia meneteskan air mata, menangis.
Maka kalau dia jadi imam tidak lagi terasa ketika bacaan Quran itu. Yang terdengar adalah hanya tangisan. Ini Abu Bakar. Tetapi kata Rasulullah, muru al-yusalli. Udah, tetap suruh aja Abu Bakar supaya dia menjadi imam, tetap jadi imam. Itulah imam pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Rasulullah SAW juga begitu. Itu diikuti juga oleh sahabat yang lain. Nanti kalau dilihat di Riyadhus Shalihin, ada bab fadilah buka, fadilah menangis. Ubay bin Ka'ab didatangi oleh Rasulullah SAW. Ini hebatnya sahabat. Rasulullah SAW bilang kepada Ubay, Allah memerintahkan saya untuk bacakan surat lam yakunil ladina kafaru ya kepada engkau. Loh, siapa Ubay? Begitu mulianya Ubay di mata Allah, sampai Nabi diperintahkan oleh Allah baca lam yakunil di hadapan Ubay bin Ka'ab. Subhanallah, maka kemuliaan Ubay itu luar biasa. Sampai kemudian nanti setelah Abu Bakar wafat, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, ketika orang-orang bingung mencari imam untuk sholat tarawih, maka Ubay langsung dipegang oleh Umar untuk jadi imam. Ubay bin Ka'ab. Maka dia merupakan salah satu ahli tafsir, ahli qiraah. Ubay mendengar dari kata-kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini suatu hal yang takjub, suatu hal yang aneh. Quran ini Allah turunkan kepadamu ya Rasulullah, tapi kenapa engkau disuruh bacakan lam yakunil kepadaku? Siapa aku? Nah, itu luar biasa. Sampai Ubay nggak tahan, akhirnya menangis, ya Allah. Ketika Rasulullah SAW membacakan lam yakunil ladzina kafaru sampai akhir, Ubay nggak tahan lagi, nangis dia. Dan ini juga berlaku. Sekasar-kasarnya orang waktu itu adalah Umar, waktu dia masih dalam keadaan kafir. Tapi ketika dia tampar adiknya, dia lihat itu ada kertas, ada sesuatu tempat untuk menulis ayat Quran. Ketika dia baca, yang dibaca adalah bagian daripada surat yang ke-20, surat apa namanya? Toha. Subhanallah, mantap ini, Toha. Ya, ketika dia baca apa, sehebatnya, sekerasnya, sekenceng-kencengnya, ya, sebengis-bengisnya Umar waktu itu baca ayat, langsung tersungkur, langsung nangis. Ini yang membedakan kita dengan generasi-generasi para rasul, generasi para sahabat. Kita dengar Quran cuek, kita baca Quran cuek, kita baca Quran udah tidak lagi bisa merasakan mukjizat Quran. Bahkan kalau bisa sudahlah, berlalu begitu saja. Lewatlah, lewat mulut, lewatlah sekedar lewat, lewatlah telinga sekedar lewat. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalaulah kita bisa menangis, maka nangislah ketika kita baca Quran, dalam keadaan di luar sholat maupun di dalam sholat. Bahkan sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan kalau tidak bisa nangis, belajar nangis. Baca Quran, belajar nangis. Iya, belajar nangis.
belajar untuk terenyuh, belajar untuk sedih, belajar untuk merasakan kehadiran ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini dikatakan oleh Allah ruh. Dia punya ruh. Kalau ruhnya nggak datang kepada kita, bagaimana hati kita tersentuh? Bagaimana hati kita akan menangis? Bagaimana hati kita akan sedih? Bagaimana mata kita akan mengeluarkan air mata? Kalau kita tidak mengenali ruh Quran, maka wajar orang-orang dulu itu ya ta'zimnya luar biasa. Ambil wudhu, ambil Quran, dia baca Quran, setelah baca dia cium, dia letakkan lagi di atas. Quran itu letaknya di atas. Sekarang yang di atas itu ensiklopedia, di bawahnya buku-buku profesor, doktor. Qurannya di mana? Qurannya di mana? Jangankan di tempat yang tinggi, jangankan di tempat yang terhormat, Qurannya sudah tidak lagi terbungkus dengan rapi. Qurannya sudah tidak ada lagi covernya. Qurannya sudah sobek, Qurannya 17 tahun gak pernah diganti, Qurannya gak pernah dipelihara, gak pernah dijaga. Dulu orang bangga kalau ngaji bawa Quran. Saya dulu ngaji karena saya di Jakarta, ya, walaupun merasakan bawa Quran, bangga ngaji, walaupun ngaji masih alif ba ta, tapi bawa Quran begini, karena dulu bacanya Baghdadiyah, bacanya begini. Sekarang anak-anak kita baca bawa Qurannya begini. Di mana penghormatannya? Enggak lagi bangga Qurannya ditaruh sini lagi. Bahkan tidak lagi bangga Al-Quran itu jadi pajangan di rumahnya. Kalau bisa Quran itu jangan ada di hadapan, di pandangan rumahnya. Kenapa dia malu? Malu dengan Qurannya, malu dengan fisik Qurannya yang sudah dekil, yang sudah berdebu, tidak pernah dia kebet, tidak pernah dia baca. Bahkan Qurannya sudah kebulan, dianya belum kebulan. Qurannya udah ngebul, karena nggak pernah dibaca, ada debu, ngebul. Luar biasa. Menangis ketika membaca ayat Al-Quran, ketika dia baca, ya, laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah. Langsung dia senyum lagi. Tidak ada bagi orang yang masuk neraka makanan kecuali duri. Bagaimana dia bacanya sambil senyum-senyum? Laisa lahum illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju'. Gendeng. Orang dia dikasih makan dari duri, kalau masuk neraka dia bacanya sambil, tapi dia akan bangga lagi. Wujuhu yawma idzin na'imah. Dia akan lihat wajah-wajah na'imah yang penuh dengan kenikmatan. Lisaiha radiyah, perbuatannya mendapatkan keridhaan dari Allah. Dia bangga lagi, senyum lagi. Tapi kemudian dia turun lagi. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kami akan kembali kepadanya, ya. Kami akan mati berarti. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kami akan dihisab, amalan kami akan dihisab, sedangkan kami amalnya sedikit.
dosanya jauh lebih banyak. Ya Allah, kalau Engkau matikan saat ini, siap tidak siap harus siap, tapi terus terang ya Allah, dosa kami banyak. Bagaimana tidak sedih? Bagaimana enggak mengalirkan air mata? Bagaimana enggak gemuruh hati kita? Bagaimana enggak? Apakah kita masih bisa? Inna ilaina iyabahum summa inna ilaina hisabahum. Tidak pantas. Kadang tidak sesuai dengan konteksnya. Ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau ada satu golongan mengatakan, ya, kalau belum bisa belajar, menangis, belajarlah. Dah, baca Quran gak bisa menangis, belajar nangis. Pak Sabto belajar nangis ya, besok ya PR-nya belajar nangis. Baca Quran sambil nangis. Tapi jangan ayat bahagia dia nangis, ayat surga dia baca nangis, ayat neraka dia gembira. Nah, ini yang terbalik. Ya. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menangis? Satu yang harus kita pahami, coba pahami aja. Orang yang tidak bisa memahami Quran, dia akan nangis jika satu, ruhnya berada di tempat dia berada. Paham ya? Jadi ini wujudnya, ruhnya ada di sini. Jangan wujuduhu keada, wujudnya di sini, ruhnya di sana. Di sini baca Quran, ruhnya di mall. Wah, itu beda. Tuh. Kemudian tempat itu mempengaruhi tempat. Ya. Tempat. Kemudian kalau kita mendengarkan Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran itu sendiri mempengaruhi pendengaran kita. Coba siapa yang tidak menangis ketika misalnya seandainya di antara kita itu hadir di Masjidil Haram yang menjadi imamnya adalah Syekh Sudais, di mana Syekh Sudais mengatakan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang enggak ngerti, yang ngerti sama-sama menangis, mau panjang mau pendek terhanyut semua, tidak terasa waktu berlalu seakan salat itu pendek. Tetapi ketika ruh kita enggak hadir, imamnya baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, di waktu sholat taraweh, makmumnya bukan asik, makmumnya geringsangan. Imamnya so bacanya kayak gini, baca qul huwallahu ahad, baca inna a'tayna. Coba baca lam yakunil yang tidak panjang, kita itu boring, kita itu bosan, kita itu merasa lama. Tapi ketika kita berada di suasana yang luar biasa, hadir ruh kita di situ, bacaan Imam Sudais anggaplah satu ayat, satu halaman, satu juz, kita tidak terasa. Kaki-kaki yang tua-tua yang tidak bisa berdiri tegak pada saat itu bisa kuat dan tidak ada keluhan. Tetapi ketika sudah baca Quran, sudah selesai sholat, keluhannya ada lagi, kakinya sakit lagi. Itu luar biasa. Di situ ada mukjizatnya. Ya. Kalau kita belum bisa ke sana, kita minimal lihatlah secara live, ya. Live-nya coba. Luar biasa. Orang bisa berdiri lama. Coba bayangkan kita di sini. Ya, iya bakun. Maka dikatakan wa yaziduhum khusu'a. Siapa yang bisa menangis, siapa yang bisa mengeluarkan air mata di waktu sholat, di luar sholat, maka itu menambah kekhusyuan dia. Tuh, insyaallah. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, saya dari Tafsir Al-Baghawi, hurimatin nar ala salasa a'yun,
ainu bakat min khasyatillah, wa ainu syaharat min fi sabilillah, wa ainun ghaddat an maharimillah. Ada 3 mata yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Apa? Yang pertama, mata yang mengeluarkan air ketika khusyuk kepada Allah. Jadi lagi baca khusyuk sampai dia menangis mengeluarkan air mata, maka matanya itu haram masuk ke dalam neraka. Matanya haram masuk ke dalam neraka, matanya doang. Badannya di neraka? Enggak, kalau matanya saja sudah haram di neraka, maka semuanya haram di neraka. Haram di neraka artinya enggak boleh masuk neraka, bolehnya masuk surga. Enggak, masa matanya masuk surga, masa matanya doang sih? Ya, sama yang punya mata jelas badannya semua masuk. Kalau matanya doang, apa kenikmatannya? Ya semuanya masuk ke surga. Wa ainu saharat fisabilillah, mata yang dipakai untuk begadang fisabilillah dalam menegakkan agama Allah, jaga malam untuk menjaga kehati-hatian pasukan musuh ini nyerang atau tidak di waktu malam, dia jaga sampai dia tahan kantuknya, sampai keluar air matanya itulah keluar jadi saksi, matanya yang mengeluarkan haram masuk neraka. Maka kalian boleh begadang kalau jagain musuh dalam medan perang. Jadi kalau begadang keluar air mata karena nahan ngantuk untuk urusan yang tidak berguna, ya halal itu mah. Ya, halal matanya masuk neraka kebalikannya. Tapi kalau untuk fisabilillah luar biasa. Ya, matanya begadang untuk jalan Allah. Kemudian ainu ghaddat, mata yang kemudian ditutup, dia tutup matanya sampai keluar air matanya dari sesuatu yang haram. Lihat, haram, haram, sampai keluar air matanya karena banyakan menutup matanya daripada meleknya. Bukan tidur, masa tidur, masya Allah. Ya, kalau tidur nggak ngeluarkan air mata, maksudnya dia berjuang penuh, matanya menjaga dari sesuatu yang haram. Ini anak-anak muda ya. Jangan buka channel-channel mentang sekarang lagi musim pakai HP, lagi online ya. Pakai online itu untuk belajar ya. Jangan buka channel-channel yang tidak baik. Ya, ini bisa jadi mukmin, bisa jadi kafir. Ini HP kita, fisiknya bisa jadi mukmin, bisa jadi kafir. Kapan dia jadi mukmin? Kalau HP ini tuh isinya tafsir, isinya Quran, jadi simple, nggak usah bawa kitabnya. Udah, kalau kabar kebagawinya 5 jilid kan repot. Udah bawa, udah. HP-nya jadi mukmin secara fisik, tapi HP-nya bisa jadi kafir secara fisik, isinya downloadan film-filmnya yang haram, postingan yang haram. Ya, ini untuk anak yang muda nih ya. Nah, senyum-senyum berarti jangan nyimpen nih Ustaz Sabto, hati-hati digeledah sekali-sekali. Ya, matanya ditutup untuk melihat yang haram-haram tinggalkan dah. Kalau saya gampang, benar. Kalau saya Ustadz Ibnu gampang karena mudah. Tadi Ustadz Ibnu ngenalin tuh istri saya, Ustadz. Wah, nggak kelihatan udah jauh. Matanya alhamdulillah kalau jauh nggak kelihatan. Ustadz Sabto aja coba matanya yang kanan sama yang kiri nyatu bagi saya tuh.
nggak ketahuan jeleknya, nggak ketahuan gantengnya, enggak. Tapi kalau begini tuh baru kelihatan gantengnya. Ya. Makanya saya kadang-kadang syukur juga mata saya min, jadi nggak bisa lihat yang jauh itu, kecuali yang hijau-hijau, ya. Yang merah-merah Soekarno Hatta itu dari jauh kali lihat ya. Ya, ada 3 itu. Bahkan dalam salah satu hadis lagi dikatakan rajulun, ya, seorang pemuda, ya, yang dia itu bangun malam berdoa, fadat ainahu, kemudian air matanya ya. Jadi usahakan. Nanti walaupun nanti ada perbedaan pendapat kalau di dalam sholat, bagaimana kalau menangis di dalam sholat. Udah hadis tadi Rasulullah sholat udah gemuruh nangis, itu boleh. Maka rata-rata semua boleh. Sholat itu membaca Quran di dalam sholat boleh menangis, bahkan dianjurkan. Cuman dalam mazhab Syafi'i hati-hati, jangan sampai menangis itu mengeluarkan dua huruf, 2 kata di luar zikir, di luar tasbih. 2 huruf. Karena dapat membatalkan. Aduh, batal sholatnya. Ya, kadang kan nangis ada yang sampai begitu, aduh. Ada udah 2 huruf, batal. Ya, jadi kalau nangis bergemuruh aja, jangan terseduh. Enggak, ya, cukup teteskan air mata, enggak, anak batal nanti ya. Nah, ini dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan belajar menangis. Adik-adik belajar menangis ya, baca Quran ya. Ya, belajar menangis. Orang yang bisa menangis itu orang yang mudah terenyuh, orang yang insya Allah nanti dilembutkan hatinya oleh Allah. Kalau dia jarang nangis, bahkan tidak pernah nangis, maka hatinya akan keras. Semakin tidak bisa menangis, semakin keras, semakin membatu. Ya, bapak-bapak yang nggak pernah menangis siapa? Berarti itu keras hatinya. Ya, belajar nangis. Ini anggota belakon yang ke makam ya kan? Wah, ziarah itu. Baca doa, nangis. Wah, dia melihat perjuangan ulama terdahulu, nangis. Dia bisa begini, kok saya nggak bisa? Oh, saya belum bisa apa-apa, saya belum seberapa. Itu dari perjalanan. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi diusahakan untuk bisa menangis. Kalau paham, insya Allah, ya. Maka nanti baca Quran, baca artinya, kemudian pahami, kemudian baca lagi, kalau bisa tingkatkan kepada tafsirnya. Jangan pernah berhenti, ya. Nabung, nggak punya Ustaz, tafsirnya berat, ya nabung. Oh, harganya mahal Ustaz. Oh, Bapak beri buku 500.000, 1 juta buat anak sekolah, bisa buat dirinya sendiri untuk bisa masuk surga, beli tafsir segitu gitu. Tapi buat anaknya 500.000, padahal setahun selesai buku pelajarannya. Buat adik kelasnya nggak bisa lagi dipakai, buat adiknya nggak bisa dipakai, ganti lagi buku yang baru. Maka nggak bisa beli langsung, nyicil. Yang bisa, ya, diusahakan. Jangan usahakannya yang dunia terus. Wah, besok apa nih? Oh, besok benerin knalpot. Berapa? 300.000. Encer. Beli tafsir 250.000. Itu kebanyakan kita, benar. Ya.
Itu mudah-mudahan ya Allah senantiasa rahmati berkati kita semua yang di sini, dan Allah berkati Ustadz Ibnu, keluarganya dan keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan ya kita semua di sini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bala, segala musibah Allah hilangkan, dan insya Allah kita akan kembali dalam kenormalan, dan insya Allah kita akan kembali bahagia. Insya Allah harus bahagia. Harus bahagia Pak Sabto? Ustaz? Harus ya? Anak-anak harus bahagia? Harus ya. Yang nggak bahagia berarti nggak pernah doa. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya. Jadi harus bahagia insya Allah. Ini saja ya, mudah-mudahan penuh keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.